saya ingin menjelaskan pemahaman terkait materi dari kelompok 7, yaitu tentang langkah-langkah berbicara dan keterampilan berbicara. Tentu saja, selain berbicara terdapat juga adanya keterampilan berhubungan erat sekali dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan catur tunggal. Setiap keterampilan itu berhubungan erat pula dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu keterampilan yang memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan berbicara ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajah jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam berbicara. Berbicara merupakan sebuah proses dalam berbicara. Terdapat langkah-langkah yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang pembicara. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembicara yang baik, yaitu tema. Tema adalah segala sesuatu yang diuraikan atau segala sesuatu yang telah ditempatkan dalam sebuah karya sastra. Tema itu pokok pembahasan yang akan disusun untuk menjadi sebuah teks pada karya sastra, dan tema ini yang akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari teks atau artikel tersebut. Yang strategi untuk menghindarkan diri agar tidak pecah konsentrasi adalah tidak membahas tema yang sebelumnya direncanakan dengan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Dan langkah-langkah yang harus diperhatikan yakni yang pertama itu ada memilih tema atau topik pembicaraan, minat pembicaraan, kemampuan berbicara, minat pendengar, dan kemampuan mendengar, waktu yang disediakan. Dan selanjutnya itu ada memahami dan menguji topik, memahami pendengar, situasi, latar belakang pendengar, tingkat kemampuan, dan sarana. Dan selanjutnya itu menyusun kerangka pembicaraan agar gagasan seputar tema yang dibahas, menyiapkan bahan-bahan untuk mendukung argumentasi, yaitu pendahuluan, isi, serta penutup. Dalam berbicara setelah menentukan tema, maka harus ada pembicara terkait materi atau isi dari tema tersebut. Maka dari itu dipersiapkan dari awal sebelum memulai berbicara agar saat sudah berbicara tahu apa yang akan disampaikan. Nah, draft diartikan sebagai rancangan atau konsep dari suatu kegiatan. Sebagaimana kita ketahui, keterampilan berbahasa bisa diklasifikasikan dua kelompok, yaitu berdasarkan peran subjek dan sarana yang digunakan. Bila ditinjau dari aspek peran subjek, keterampilan berbahasa bisa dibedakan menjadi subjek pasif yang berdiri atau keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Dan sedangkan bila dilihat dari aspek subjek aktif, keterampilan berbahasa dapat dibedakan menjadi keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Agar kita memiliki keterampilan berbicara yang baik, tentu saja yang amat erat kaitannya dengan keterampilan menyimak yang kita lakukan. Umumnya seorang pembicara yang andal mampu melakukan hal tersebut di samping keterampilan membaca atas hal itu. Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada dasarnya harus dimiliki oleh semua orang yang di dalamnya kegiatannya membutuhkan komunikasi, baik yang sifatnya satu arah, dan selanjutnya ada keterampilan berbicara.
Terampil berbicara pada dasarnya harus dimiliki oleh semua orang yang di dalam kegiatannya membutuhkan komunikasi, baik yang sifatnya satu arah maupun yang timbal balik ataupun keduanya. Seseorang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik akan memiliki kemudahan di dalam pergaulan, baik di rumah atau di kantor maupun di tempat lain. Dan dengan keterampilannya, segala pesan yang disampaikannya akan mudah dicerna, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dengan siapa saja. Aksentuasi adalah penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting. Prinsip melakukan aksentuasi pada dasarnya sama seperti ketika memberikan tanda tebal. Dan yang terakhir, pace, yaitu kecepatan berbicara sesuai dengan ketukan. Berbicara sesuai dengan kecepatan yang nyaman didengar oleh hadirin atau kurang lebih sesuai dengan ketukan yang teratur. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.